Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo, teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada, terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Virgo di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Virgo di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan. Oke. Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku sapel, aku acak dan aku pilih, teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Virgo dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif ya. Nah, pada kartu yang pertama aku punya The High Priestess. Oke. The High Priestess muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Virgo. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan, teman-teman. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Sebagai energi pembuka, The High Priestess ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah kesabaran. Kartu ini menggambarkan, melambangkan tentang sebuah kondisi kehidupan yang dimana aku akui, teman-teman, kehidupan kamu penuh dengan begitu banyak ujian dan tantangan. Ya. Dan kemudian secara spiritualitas juga bagus hubungan kedekatan diri kamu dengan Tuhan masing-masing. Mungkin itu salah satu upaya ya diri kamu untuk menenangkan diri terhadap sebuah masalah ya. Lari di dalam sebuah masalah kepada Tuhanmu itu bagus. Ibaratkan kamu mengadu ya kan, meminta kebaikan. Oke. Nah, terlepas dari apapun masalah yang mungkin selama ini terjadi, teman-teman. Ya, aku yakin bahwasanya di balik sebuah ujian dan masalah-masalah yang selama ini terjadi di dalam kehidupan kamu, pasti bakal ada ending yang bahagia gitu. Pasti Tuhan sedang mempersiapkan hal yang baik untukmu, teman-teman. Nah, apa itu? Oke, kita akan lihat dari energi kartu berikutnya. Nah, aku punya Fake of Pentacles. Dari kartu pertama ini, ya, menunjukkan tentang bagaimana kesabaran yang sebenarnya tidak sia-sia. Kenapa? Karena dari kartu kedua, teman-teman, sangat terlihat ada kartu keberuntungan. Perlahan demi perlahan kehidupan kamu yang mungkin selama ini terpuruk, mohon maaf. Ketika kehidupan kamu selama ini memang penuh banget dengan masalah-masalah dan masalah yang mungkin nggak ada habisnya. Maka dari kartu kedua ini menggambarkan tentang bagaimana sebuah potensi peluang kamu akan bangkit. Kamu akan memperoleh kembali kebahagiaan kamu. Kamu akan memperoleh sesuatu hal yang mungkin selama ini kamu harapkan. Perlahan demi perlahan akan timbul ya sebuah kestabilan baik di dalam kondisi ekonomi, rezeki, ya kan? Berarti itu ada kaitannya dong dengan yang namanya pekerjaan dan bisnis kamu, usaha kamu. Kemudian mungkin di dalam kondisi kesehatan, ya. Kemudian sebuah kestabilan yang akan kamu peroleh di dalam kehidupan asmara rumah tangga. Semuanya akan terlihat lebih baik dan bahkan akan semakin lebih baik, teman-teman. Terutama mungkin ya di tahun 2025 ini khususnya, ya kan? Nah, kenapa? Aku punya Queen of Cups. Ratu Cangkir ini muncul hadir. Jadi secara visualisasi ataupun gambarannya, ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah pencapaian besar. Tentang sebuah kehidupan yang makmur. Tentang sebuah kehidupan yang akan dipenuhi dengan kelimpahan materi rezeki. Jadi ini sesuatu hal yang mungkin sedang dipersiapkan oleh Tuhan masing-masing, teman-teman. Ya, sebelum bahagia, ya mungkin kamu harus diuji dulu, sabar nggak nih gitu ya. Ketika kamu sabar, maka niscaya
kebahagiaan ini akan kamu dapatkan dan akan kamu peroleh. Dan maksud dari Tuhan memberikan kamu sebuah ujian dan cobaan, teman-teman, agar kamu lebih mensyukuri nantinya, ya kan, dan benar-benar menjaga apa yang akan kamu dapatkan ataupun apa yang bakal Tuhan titipkan ke kamu, gitu loh, ya. Nah, kemudian ternyata aku punya justice. Justice muncul hadir sebagai energi penutup. Berbicara masalah keberuntungan dan kehidupan, aku rasa nggak bakal ada habisnya, teman-teman. Berbicara masalah nikmat yang bakal Tuhan berikan kepadamu. Yang paling terpenting adalah pertahankan kesabaran kamu ini, teman-teman. Ya, maka kamu akan memperoleh sebuah keadilan di sini, kemenangan di sini. Ya, justice ini menggambarkan demikian, kestabilan, keseimbangan. Paling tidak ketika terpuruk, ya bakal stabil, seimbang. Dan ketika lagi stabil, maka kehidupan kamu akan memperoleh sebuah kemenangan-kemenangan besar. Ya, indikasi potensi bahwasanya bakal begitu banyak rezeki-rezeki yang mungkin tidak kamu duga sebelumnya yang akan kamu peroleh. Kemenangan besar akan kamu dapatkan. Oke, amin ya teman-teman. Next, poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan finansial ekonomi ya, rezeki ataupun keuangan untuk teman-teman Virgo dalam pekan ini. Nah, bagaimana kondisi keuangan dari teman-teman Virgo untuk pekan ini? Oke, ya, semoga energi keuangan kamu juga bagus ya, teman-teman. Aku punya King of Wands. Aku punya Raja Tongkat. Raja Tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka. Nah, berbicara masalah keuangan ataupun rezeki, teman-teman. Sebenarnya dari kartu pertama ini sudah cukup menunjukkan tentang sebuah kestabilan, ya kan? Tentang sebuah kemenangan, tentang sebuah kondisi keuangan yang sebenarnya cukup baik, gitu loh. Ya banyak kok teman-teman Virgo yang mungkin kehidupannya lagi makmur saat ini. Amin ya. Dan semoga pun ketika masih ada teman-teman Virgo yang masih mengalami beberapa masalah ataupun kendala, ketidakstabilan untuk masalah keuangan kamu, semoga dalam pekan ini semuanya akan terlihat lebih baik. Nah, ternyata benar. Ada indikasi seperti itu. Kenapa? Aku punya The Star. The Star ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana nanti rezeki kamu akan mengalir deras tanpa batas, teman-teman. Ya, seolah-olah jalan kebaikan itu kok selalu terbuka untukmu. Jalan keberuntungan itu akan terbuka untukmu. Dan kemudian semua elemen ada bersama kamu. Nah, ini yang akan menjadi sebuah magnet sebenarnya. Ya kan? Ini akan membawa sebuah kebaikan. Artinya, ketika energi tersebut seperti magnet penarik, teman-teman. Jadi, maka rezekilah yang bakal datang. Ya, akan datang dari segala penjuru arah. Ya, tentu dari sini sudah cukup membuktikan tentang bagaimana kondisi keuangan kamu yang bakal lebih baik, semakin baik, teman-teman. Nah, kemudian aku punya Five of Swords, 5 pedang. Ini kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang kewaspadaan kamu. Kamu harus hati-hati dan waspada ya terhadap sebuah energi. Oke, terhadap sebuah energi yang sebenarnya teman-teman ya selama ini kesannya mereka hanya ingin manfaatin kamu. Ya, dan bahkan ingin mencurangi kamu, teman-teman. Ya, mungkin seseorang yang ingin menusuk kamu diam-diam dari belakang. Ya, jadi kudu hati-hati. Oke, apalagi melihat kamu tuh sukses berhasil, teman-teman. Ya, mungkin ada sebuah kecemburuan, ya. Oke, next. Poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sudah berumah tangga terlebih dahulu. Nah, aku punya Three of Cups, 3 cangkir. Oke. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya Five of Wands.
5 tongkat, dan kemudian aku punya The Emperor. Nah, jadi dari ketiga kartu ini teman-teman melihat tentang bagaimana kehidupan asmara rumah tangga ya untuk teman-teman Virgo. Sebenarnya sih kalau melihat dari energinya tidak terlalu baik gitu loh teman-teman. Ya tidak terlalu baik tetapi tidak terlalu buruk. Hanya saja yang aku lihat di sini memang begitu banyak orang yang membenci kehidupan kamu teman-teman. Ya tidak suka terhadap kehidupan kamu dan berusaha untuk menghancurkan segala kebahagiaan yang kamu miliki. Hampir sama dari poin kedua ya teman-teman tentang keuangan. Ya mereka nggak senang melihat kamu sukses bahagia. Ya, dan mungkin juga ada indikasi ingin menghancurkan ataupun ingin merebut dan mendapatkan. Ya, jadi seperti itu. Next, poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sedang berpacaran ya. Oke, bagaimana kehidupan asmara teman-teman Virgo yang sedang berpacaran dalam pekan ini? Aku punya Six of Wands, ada The Sun, dan aku punya Three of Wands. Nah, melihat tentang bagaimana kehidupan asmara berpacaran dari teman-teman Virgo. Dari ketiga kartu ini teman-teman, ya kan, cukup dan sangat menggambarkan tentang sebuah keistimewaan sih sebenarnya. Ya energinya sangat positif. Oke. Yang paling terpenting adalah bagaimana cara kamu untuk tetap mempertahankan ya, saling mempertahankan sebuah komitmen di dalam sebuah hubungan. Hubungan asmara kamu sudah baik dan sudah berencana untuk apa ya, mungkin ingin bertunangan dan menikah. Mungkin seperti itulah ya kan. Nah, karena ketika sudah punya tujuan seperti itu, teman-teman ini biasanya akan begitu banyak godaan. Godaan akan datang. Ya, maka itu tadi aku katakan harus lebih berkomitmen, ya. Jadi ketika sabar di dalam menghadapi sebuah godaan nih teman-teman. Ya, godaan dari pihak ketiga sebenarnya, ya kan. Nah, mudah-mudahan sih tujuan kamu ke depan itu akan tercapai. Oke. Next, poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya Two of Swords, The Devil, dan aku punya Ace of Wands, teman-teman. Oke, untuk teman-teman Virgo yang saat ini sedang jomblo dan single, waspada dan berhati-hati. Ini ada pesan semesta untuk kamu. Kamu harus memproteksi energi yang saat ini mungkin mencoba untuk mendekati kamu. Ya, ataupun ya kamu harus lebih waspada teman-teman karena yang aku lihat sebenarnya banyak yang menggunakan magic mungkin ingin apa ya ingin mendapatkan kamu mungkin seperti itu teman-teman ingin menaklukkan kamu kayak itu yang pertama dan kemudian mungkin juga tujuannya adalah ingin menghancurkan kehidupan kamu seakan-akan mereka tuh nggak senang dengan kehidupan kamu teman-teman ya kamu mungkin kan nggak pernah mengusik kehidupan orang lain ya tetapi kenapa sih ya lagi dan lagi kok aku melihat energi teman-teman Virgo banyak banget yang mengusik kehidupan kamu ya. Oke, ternyata ya mungkin apa ya? Mungkin kamu terlihat lebih baik daripada mereka itu saja sih teman-teman. Berarti kan memang kamu lebih istimewa daripada mereka. Ya, itu saja. Nggak usah khawatir deh tentang jodoh dan asmara teman-teman. Ya, ketika nanti sudah waktunya juga pasti bakal kamu akan dapatkan. Oke, next point. Terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Oke, aku punya The Hanged Man. Kemudian ada Nine of Wands dan aku punya King of Swords ya. Aku rasa kamu harus benar-benar mempertimbangkan matang-matang deh teman-teman ya kan. Kedekatan kamu dengan seseorang. Dia tidak kalau orang yang sangat egois ya seseorang yang bakal nggak sesuai dengan ekspektasi kamu. Yang terlihat baik belum tentu baik teman-teman di sini. Jadi kamu harus benar-benar melihat dari segala penjuru arah nih. Artinya harus lebih mengenal dia lebih dalam, teman-teman. Jangan sampai kamu terburu-buru di dalam mengambil sebuah keputusan, dan ketika keputusan sudah kamu ambil, kamu kecewa, nggak sesuai dengan harapan kamu. Ternyata dia egois, overprotective.
ya, dan bahkan mungkin suka kasar nantinya. Ya, dia orangnya kalau marah itu all out gitu, teman-teman. Ya, kamu bakal sakit hati gitu sebenarnya. Ya, jadi hati-hati, waspada, jangan terburu-buru. Oke, next poin terakhir kita akan lihat 12 tanggal lahir yang berpotensi mendapatkan keberuntungan nih. Oke. Untuk teman-teman Virgo dalam pekan ini. Nah, aku punya tanggal 29, 12, 22, tanggal 2, 18, 25, tanggal 4, 23, 28, tanggal 31, 21, dan 30. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.